Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study English. Kita akan membahas tentang TOEFL skills, yaitu TOEFL reading, skill 12, tone, purpose, and course. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Nah, saya berharap melalui konten pembelajaran ini teman-teman bisa lebih paham tentang TOEFL dan bisa meraih target skor yang diharapkan. Sebelum mulai, perkenalkan, saya Miss Fitri. Berikut pengalaman saya mengajar sejak 2017. Saat ini saya aktif mengajar di dua lembaga, yaitu Jago Bahasa dan Kobe Education. Saya juga punya kelas online, yaitu kelas Wingo. Oke, so let's get started. Pada TOEFL reading, nah untuk mengidentifikasi pertanyaan seputar tone, purpose, dan course, nah biasanya pertanyaan yang muncul seperti berikut. What is the tone of the passage? Ketika ditanyakan purpose, what is the author's purpose in this passage? Atau course-nya, in which course would this reading be assigned? Nah, jadi cara menjawabnya, kita yang pertama ya temukan kata dalam bagian tersebut ya. Kayak misalnya yang diminta tone, purpose, atau course-nya. Jadi tone itu adalah latar ya, atau gaya bahasa penulis. Nah, dalam membentuk teks bacaan. Jadi kita perlu tahu gaya bahasanya itu seperti apa gitu. Jadi teman-teman jangan terkecoh sama konteks ya. Kayak misalnya konteksnya itu tentang serial killers gitu ya, pembunuhan. Tapi penulis menyajikan ceritanya itu in chronological order ya, misalnya at bla 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 what happened gitu ya, and then at certain time now what happened. Nah, in a chronological order. Nah, jadi gaya bahasanya itu bukan yang sadistik gitu karena ini cerita tentang serial killer, bukan ya. Tapi bagaimana penulis itu membentuk teks bacaannya gitu. Jadi lebih ke deskriptif gitu misalnya atau informatif gitu karena dia berupa informasi in chronological order gitu ya. Nah, jadi jangan terkecoh sama konteks bacaannya ya, konteksnya itu misalnya bercerita tentang apa. Nah, tapi lebih kita lihat ke gaya bahasanya ketika penulis itu membentuk teks bacaannya itu seperti apa gitu. Deskriptif, misalnya informatif, atau argumentatif gitu ya. Nah, kemudian kalau ditanyakan purpose, nah jadi cara purpose itu tujuan ya, tujuan atau tujuan dari penulis pada teks tersebut gitu ya. Penulis itu ingin menyampaikan apa sih? Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya purpose, ini sama sih ya dengan main idea gitu. Karena purpose itu kita menarik kesimpulan tentang tujuan dari gagasan pokoknya gitu. Cuma dia ada penekanan, misalnya ya maksud penulisnya itu apa? Misalnya to emphasize something gitu ya. To emphasize main idea-nya itu apa gitu. Misalnya to describe main idea-nya itu apa gitu. Jadi kalau ditanya purpose, sama ya, caranya itu sama seperti mencari main idea. Kita baca first line gitu ya, baris pertama setiap paragrafnya. Nah, kalau kita udah bisa menentukan main idea-nya, udah jawabannya tuh purpose-nya tuh sama. Cuma dia ditambahkan to explain, misalnya to describe, gitu, to emphasize, nah tentang main idea-nya apa, gitu ya. Jadi sama kayak cari main idea. Kemudian kalau ditanya course, nah course itu adalah subjek ilmunya ya. Tuh, misalnya subjek ilmu dari topik bacaannya gitu kayak misalnya oh ini dia menceritakan tentang volcanoes gitu ya, gunung api. Oh, berarti course-nya atau subjek ilmunya di bidang geografi. Nah, seperti itu. Itu course-nya ya, kayak disiplin ilmu atau subjek ilmu yang dibahas. Oke? Langsung ke contoh aja ya. Ini contohnya misalnya tone of this passage. Nah, kita kan baca dari ini ya, ini bercerita tentang apa sih? Ini cerita tentang military awards ya, have long been considered symbolic of royalty. Jadi sebagai symbolic of royalty. Thus, when the United States was a young nation, just finished with revolution and eager to distance itself from anything trusting monarchy, nah, there was strong sentiment against military decorations. Nah, ada strong sentiments terhadap military decorations ya, atau tanda jasa kepahlawanan gitu ya. Nah, tapi di sini kalau kita lihat pemaparannya ya, memang di sini ada strong sentiment against military decoration ya, tapi bukan berarti oh berarti ini tone-nya itu angered misalnya karena ada strong sentiment. Nah, tapi kalau kita lanjutkan di sini ada pemaparan yang sama ya seperti informatif gitu ya kayak for a century. Nah, jadi strong sentiment terhadap military decoration itu
dipaparkan seperti berikut ya. For a century, from the end of Revolutionary War until Civil War, apa yang terjadi gitu ya. United States awarded no military honors, nggak ada tanda jasa kepahlawanan gitu ya. Kemudian institutions of the Medal of Honor in 1861 was a source of great discussions and concern. Udah mulai concern ya. Kemudian from Civil War until World War I, nah Medal of Honor itu was the only military award given by the United States government, and then today is awarded only in the most extreme cases of heroism. Nah, jadi kalau kita lihat bentuknya lebih ke informatif ya, karena di sini dipaparkan strong sentiments-nya tuh misalnya dari yang no military honors, kemudian mulai concerns, kemudian mulai ada gitu ya, meskipun hanya pada extreme cases of heroism gitu ya, dan kemudian ada sampai sekarang. Nah, tapi di sini kan dijelaskan periodnya gitu ya, for a century, kemudian in 1861, from Civil War, kemudian since World War I. Berarti ini lebih ke informational. Jadi jangan terkecoh sama konteksnya yang menjelaskan tentang strong sentiment gitu ya terhadap military decoration. Kalau humorous ini kan agak ini ya jenaka gitu. Tapi kalau outrage ini kayak kekejaman, kekerasan gitu. Nah, tapi lebih tepat kita jawab yang informational ya karena dipaparkan informatif sekali ya dari sekian sampai sekian gitu dengan periodenya. Oke, jadi jangan terkecoh sama konteks bacaannya kalau ditanya tone, tapi lihat bagaimana paragraf atau teksnya itu terstruktur ya, tersusun seperti apa gitu. Oke, kemudian next nih, kalau ditanya author's purpose, nah berarti kalau ditanya author purpose, ya kita cari main idea-nya ya, kita baca first line tiap paragrafnya, kemudian simpulkan kalau dia itu masih dibahas sampai akhir ya, maksudnya dia dibahas di keseluruhan bacaan secara general ya, nggak boleh terlalu general banget, nggak boleh terlalu spesifik. Oke, tadi kita sudah screening sedikit sih ya ketika kita mencari tone ya. Nah, bahwa teks ini menceritakan tentang military awards ya sebagai symbolic of royalty atau seperti ya tanda jasa kepahlawanan itu tadi ya. Nah, kemudian, tapi there was strong sentiment terhadap military decoration ini. Nah, terus kita baca tadi periodenya ya, berdasarkan periode kayak for a century, United States itu awarded no military honors. Ini bentuk sentimentsnya ya, strong sentiment terhadap military decorations. Dari yang nggak ada ya, no military honors, kemudian di tahun 1861 itu mulai ada concern ya. Nah, kemudian from Civil War until World War I, nah ini dia mulai ada meskipun hanya pada extreme cases of heroism, ya, yang hanya extreme cases aja gitu ya, yang mendapatkan military awards ya. Nah, kemudian sudah mulai ada diinstitusikan gitu ya sejak World War I gitu. Berarti kan ini bentuk military sentimennya ya, bentuk sentimen terhadap military decorations-nya ya, efeknya gitu. Kayak dari yang nggak ada, mulai concern, kemudian ada meskipun cuma pada extreme cases gitu ya. Nah, kemudian ada gitu diinstitusikan. Nah, berarti kalau kita simpulkan ya, bacaannya ini pasti menjelaskan tentang ya efeknya ya dari military dari apa tadi strong sentiment ya terhadap military decoration ini. Gitu. Jadi kalau describe the history of military awards prior to the Civil War. Nah, prior ini sering muncul ya di reading. Kalau misalnya teman-teman menemukan kata prior, ini artinya sama dengan sebelum ya, sama dengan before atau precede ya. Biasanya preceding kan ya, predecessor. Nah, predecessor itu juga before. Jadi ini before Civil War. Padahal di sini sampai World War I ya. Tuh, nggak cuma before Civil War aja, terlalu spesifik. Kemudian kalau yang C, give an opinion of military awards. Ini bukan opininya penulis ya, tapi penulisnya hanya memaparkan gitu. Efek dari strong sentiments itu terhadap military decoration. Outline various historical symbols of royalty. Nah, symbol of royalty-nya nggak dijelasin kan, nggak dipaparkan ya apa aja. Jadi, lebih tepat kalau misalnya purpose ya, nah itu sama dengan main idea. Jadi main idea-nya adalah efek dari America's attitude ya terhadap royalty, simbol ini tadi ya, symbol of royalty yaitu military awards. Itu cuma kalau di purpose kan dia bedanya dia pakai to apa ya, to demonstrate main idea-nya apa. Jadi sama
Kalau biasanya tuh di teks ya, kalau nggak ditanyakan main idea, pasti yang ditanyakan purpose-nya. Gitu. Karena sama ya cara mencarinya. Gitu. Jadi purpose adalah to apa yang mau ditekankan gitu. Misalnya to demonstrate, to explain. Nah, kemudian plus main idea-nya apa. Begitu. Bisa ya. Nah, next. Jadi kalau ditanya purpose, udah teman-teman cari aja main idea-nya ya. Kemudian ya purpose itu adalah penekanan dari main idea-nya. Nah, yang terakhir course ya. Kalau ditanya course atau subjek disiplin ilmunya ya. Nah, ini yang jelas dia pasti tentang American History sih. Kenapa nggak military science? Kalau military science itu kan pengetahuan tentang militer ya. Sementara di sini dia lebih memaparkan ke ya military awards itu sebagai symbolic of royalty gitu. Dari ya bagi orang Amerika ya gitu. Jadi ini bukan tentang pengetahuan militer ya. Terus bukan psikologi juga. Apalagi interior decoration. Jadi lebih ke American history. Clue-nya ya ini tadi ya, 4th century, kemudian sampai Civil War, ya sampai World War One. Berarti kan dia ada kaitannya sama sejarah ya, gitu. Oke, bisa ya kita coba praktis. Nah, oke, karena ini juga teksnya nggak terlalu panjang. Nah, biasanya kalau kita jawab soal reading itu kan kita punya waktu 1 menit gitu ya setiap soalnya. Tapi karena ini pendek, nah kita limit aja ya. Kita coba 20 detik. Oke, teman-teman jangan lupa notes, siapin notes untuk mencoba menjawab praktis ini. Oke, 20 detik ya, kita mulai. Oke, yuk kita bahas ya. Which of the following best describe the author's purpose in this passage? Oke, nah ini yang ditanyakan adalah author's purpose-nya ya, berarti kita cari main idea-nya. Kita baca first line tiap paragrafnya. Ingat ya, kita akan eliminasi yang terlalu general banget ya, atau yang terlalu spesifik. Nah, teman-teman boleh tambahkan supporting sentence ya, untuk mendapatkan relasi gitu ya, antar paragrafnya. Oke, yang pertama nih, paragraf yang pertama. Up to now, confessions that have been obtained from defendants in a hypnotic state have not been admitted into evidence by courts in the United States. Oke, berarti ini membahas tentang confessions berdasarkan hypnotic state ya, confessions dalam hypnotic state gitu. Nah, menurut courts in the US, nah ini tidak have not been admitted ya dalam evidence karena experts in the field of hypnosis have found that such confessions dengan hypnotic state tadi are not completely reliable. Oke, yang pertama ini ya, dia tuh not reliable menurut courts ya, secara general ya, courts in US. Nah, next, paragraf yang kedua. Nah, a landmark case concerning a confession obtained under hypnosis, masih sama ya, jadi masih membahas tentang confessions under hypnotic state gitu. When all the way to the US Supreme Court. Oh, bahkan sampai ke Supreme Court ya, kayak Mahkamah Agungnya gitu ya. Kemudian Supreme Court-nya itu ruled that the confessions were invalid. Oh, berarti confession semacam ini ya, yang under hypnotic state, itu invalid ya, because the confessions had been the only evidence against him. Nah, kalau kita cari relasi ya, dari paragraf 1 sama 2, ini kan masih membahas tentang confessions under hypnotic states ya. Nah, yang satu ini statusnya ya menurut court secara general katanya not reliable. Nah, sementara sampai ke Supreme Court katanya juga invalid. Nah, jadi kalau kita jawab yang A ya, to explain the details of a specific court case, enggak ya, ini enggak specific court case kok ya, dia hypnotic state secara general. Kemudian to demonstrate why confessions made under hypnosis are not reliable. Yang menyatakan not reliable hanya ini ya, dari courts ya, yang paragraf 1 aja. Jadi dia cuma muncul di paragraf yang pertama. Nih, jadi jangan dijawab. Terlalu spesifik ya. Terus kalau yang C, to clarify the role of Supreme Court in invalidating confessions from hypnotized subjects. Nah, yang membahas tentang Supreme Court-nya, ini kan di paragraf 2 aja. Ini terlalu spesifik. Jadi harus muncul di keseluruhannya ya.
Jadi jawabannya yang lebih tepat adalah main idea-nya itu menjelaskan tentang status ya, confessions under hypnotic state, ya hypnotic state, ya menurut court sama Supreme Court kan, yang satu bilang not reliable, yang satu bilang invalid, berarti masih sama ya. Nah, jadi lebih tepat kita jawab yang ini main idea atau purpose-nya. To explain the legal status of hypnotically induced confessions, gitu ya, menurut courts secara general ya di US dan menurut Supreme Court gitu. Noted ya. Itu sama dengan cara mencari main idea. Pokoknya teman-teman limit aja yang oh ini terlalu general nih. Atau ini terlalu spesifik cuma muncul di paragraf 1 atau cuma muncul di paragraf 2 atau yang paragraf tertentu aja gitu. Pokoknya harus muncul secara general di semua paragraf, semua bacaan gitu ya. Oke. Nah, next nih tentang tone. Nah, kita limit ya 20 detik ya. Oke, we can start. Oke, nah kita bahas ya. Yang ditanyakan adalah tone-nya ya, the tone of this passage. Nah, kira-kira apa? Karena ini tadi kita baca ya, tadi kan kita sudah simpulkan terkait main idea atau purpose-nya kan. Nah, yaitu menjelaskan legal status kan dari confessions under hypnotic states ya, menurut Supreme Court dan menurut courts ya di US secara general gitu. Nah, jadi karena menjelaskan describe atau explain statusnya ya, legal statusnya berarti ya informatif kan gitu. Kenapa nggak judicial? Nah, kalau judicial itu mungkin dia lebih ke ranah hukum gitu ya. Misalnya dia memunculkan ayat-ayat gitu ya. Misalnya menurut law number bla bla bla. Nah, ayat berapa? Nah, itu kita mungkin bisa bilang oh ini judicial gitu. Tapi karena dia lebih ke cuma menjelaskan statusnya aja ya, invalid atau not reliable. Nah, berarti informatif gitu. Tone-nya ya, gaya bahasanya. Oke, next. Nih, yang terakhir, coba kita cari course-nya. Kira-kira course-nya di bidang apa? Coba. Kayaknya nggak perlu sampai 20 detik ya. Nah, kita coba deh. Teman-teman simpulin. Oke? Nah, kira-kira materi yang dibahas atau course-nya ini di bidang apa ya? Subjek ilmunya. Nah, karena dia membahas tentang ya ini ya, confessions under hypnotic state di courts ya di US dan berdasarkan Supreme Court, nah pastinya ya lebih tepat ya American law ya. Ya, ini masih tentang hukum. Tuh, bukan psychiatric healing atau parapsikologi atau filosofi. Tetap dia membahas tentang ya di ranah hukum gitu. Oke, bisa ya. Jadi kalau ditanya tone, teman-teman jangan terkecoh sama konteksnya ya, tapi perhatikan bagaimana penulis itu menjelaskan gitu ya, bacaannya itu seperti apa gitu. Lebih ke ya gaya bahasa penulisnya ya, informatif atau deskriptif gitu ya. Atau argumentatif misalnya. Nah, sementara kalau ditanya course berarti kira-kira subjek disiplin ilmunya tuh apa sih kalau membahas tentang ini gitu ya, tentang topik tersebut pada bacaan itu. Kemudian kalau ditanya purpose, udah teman-teman cari aja main idea-nya gitu ya, baca first line tiap paragraf, kemudian simpulkan main idea-nya tuh apa. Jadi kalau udah tahu main idea-nya pasti bisa jawab purpose-nya ya. Tuh, jadi eliminasi yang terlalu general sampai out of topic gitu ya, atau yang terlalu spesifik kayak cuma muncul di paragraf tertentu. Oke, bisa ya. Oke, jadi sekian materi kali ini. Thank you for watching. Untuk pembelajaran lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses tautan e-book, PPT, dan latihan soal melalui tautan yang ada di description. Dan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pada Let's Study yang telah menyediakan bahan pembelajaran gratis, teman-teman bisa berdonasi melalui scan QR di samping. Selain itu, teman-teman juga bisa support Let's Study dengan cara like, subscribe, follow, dan share platform Let's Study ke teman-teman yang lain.
Teman-teman juga bisa komen di bawah jika ada pertanyaan. Okay, so see you on the next video.